Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Beberapa hari yang lalu, kami NCC Semarang mengadakan perayaan HUT NCC yang ke-7 tahun. Acaranya ini digelar di Central City Mall Semarang. Nah, ini dihadiri oleh 20 anggota dan kita memang nggak banyak-banyak ya karena memang lagi pandemi. Untuk mengisi acara HUT NCC itu kita hadirkan 2 orang narasumber yang udah sukses, dan mereka ini adalah anggota NCC Semarang yang memulai usahanya itu dari nol. Dari pertama NCC mulai di Semarang itu mereka selalu aktif dan ikut acara-acara kami. Atas kesuksesannya itu, mereka kini kita undang untuk menjadi narasumber dan memberikan inspirasi kepada yang lainnya. Selain ini, runtutannya kita juga ada acara Tour the Kitchen, yaitu mengunjungi dapurnya, di mana mereka membuat ribuan order atau pesanan, terutama untuk 2 narasumber ini. Yang satu adalah produksi frozen pizza dan satu lagi adalah produksi brownies. Nah, bagi kalian yang ingin tahu, ikutin terus ya videonya, jangan di skip-skip karena bakalan ada semacam pengetahuan baru lah untuk melihat dapurnya itu seperti apa yang menghasilkan ribuan pesanan. Beberapa waktu lalu kami NCC Semarang mengadakan perayaan hari ulang tahun yang ke-7 tahun ya, ke-7 tahun dah. Nah, ini acara runtutannya itu ada kunjungan ke 2 orang narasumber yang dia itu istilahnya sudah berhasil dan sukses. Waktu ngikutin NCC itu awalnya dia masih belajar gitu ya, dan sekarang dia sudah sukses, banyak banget pesanannya. Hari ini kita akan mengunjungi ke Elina Pizza Frozen dan RKH Brownies Demak untuk melihat dapurnya. Jadi kita tour the kitchen gitu. Oke, bagi kalian yang ingin tahu gimana sih dapurnya, gimana prosesnya dia bisa sukses gitu, kita ikutin ya videonya. Pertama ini kita sudah sampai di dapurnya Elina Pizza. Ini ada di daerah Meragen, dekat dengan Semarang ya. Jadi pertama ini jam 9 kita udah sampai ke sini. Dengan rombongannya itu memang kita batasi sampai 15 orang aja. Jadi untuk membuat usaha itu kita tidak perlu muluk-muluk ya, harus punya rumah produksi. Yang penting jalan di rumah pun jadi ya. Seperti ini di Elina Pizza, dia juga pakainya itu dapurnya ya dapur rumah tangga aja. Tapi alhamdulillah hasilnya itu bisa wow dan bisa menghasilkan banyak ribuan pizza. Ini namanya Mbak Rina, dia pemilik frozen pizza di Semarang, di Jalan Pucang Gading, Pucang Jajar. Nah, ini kita sedang pas kebetulan dia lagi produksi pizza, jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak. Karyawannya berapa, Mbak? 1, tapi plus 1 saya. Oh, berarti sama ada saya kan lagi belajar online, jadinya bisa dikaryakan ya. dan belajar. Terus kita lihat yuk alat-alatnya. Ini dia. Ini dipakai Mbak ini? Dipakai. Namanya apa? Ini untuknya? Oh, ini untuk berapa kilo Mbak yang ini? Besarnya? Ini untuk maksimal 1,5 kilo. 1,5 kilo. Oh, iya. Tapi sering pakai ini apa pakai ini? Pakai ini terus jadi bertahap gitu ya? Sehari 4 kali. 4 kali sendiri? Iya, saya buat ini terus kasih tray. Buatan Pak Eli ya? Iya. Iya. Ini sedang mau bikin Mbak? Ini nanti pesertanya buat ya. Kemudian ininya freezernya kebetulan hanya kecil saja sih kita. Jadi kalau misalnya jadi ini langsung dikirim. Produksi kemarin hari ini kirim gitu terus. Jadinya tidak butuh freezer gede, cuma ini maksimal itu 200 piece pizza. Kemudian nanti misalnya kemarin sore masuk semua, pagi ini udah beku, langsung dikirim. Kirimnya beberapa tempat atau 1 tempat?
beberapa tempat, tapi kadang tergantung order sih, misalnya yang gede-gede itu ya langsung 100 gitu. Ayam ya? Ayam ya. Kejunya. Elina Pizza Frozen ini adalah produsen yang membuatkan agen-agen frozen food ya. Sistem penjualannya melalui reseller atau agen-agen gitu. Dan tiap hari dia itu produksi minimal itu 100 pieces ya, 100 pizza frozen. Kemudian esok harinya akan dikirim ke agen-agennya. Dan Elina Pizza ini memproduksi pizzanya ini di dapurnya sendiri. Di dapurnya sendiri bisa menghasilkan ribuan pizza setiap bulannya. Pada saat anggota NCC Tour Kitchen-nya, kita juga diberi kesempatan untuk hands on ya. Hands on itu kita bisa ikut berlatih dengan mencoba membuat pizzanya sendiri. Namun karena membuat rotinya itu agak lama, butuh proofing dan segala macam, maka Elina menyiapkan segala sesuatunya itu supaya lebih simple, yaitu hands on-nya dengan mentopping pizzanya dan mulai membakar di oven. Suhu oven untuk roti manis itu biasanya di atas 200 derajat Celcius ya, dan cuman 15 menit aja. Ini adonannya udah disiapin sama Mbak Rina. Kemudian setelah ini akan ditimbangin bulat dan dibuletin gitu untuk satu loyangnya. Sambil menunggu Mbak Anes ya, ini asistennya namanya Mbak Anes, menimbangin adonannya. Yang tak kalah seru di acara NCC Semarang adalah bagi-bagi potluck. Potluck itu adalah semacam oleh-oleh ya, atau buah tangan, biasanya hasil produksi dari UKM itu sendiri. Dan ini kita bertukar jajanan, diundi supayanya kita nggak bisa milih ya, jadi kita dapatnya dari ngambil undian itu. Nah, ini adonannya udah ditimbangin ya. Ini saatnya peserta untuk hands on. Hands on itu mencoba membuat roti pizzanya sendiri. Dan asiknya lagi, ini hasilnya juga boleh dibawa pulang. Alhamdulillah Mbak Rina, pemilik Elina Frozen ini sungguh dermawan ya. Selain hasil hands on, Mbak Rina juga bawain pizza yang udah frozen. Jadi masing-masing peserta dapat 2 pieces pizza. Adonan roti yang sudah dipipin kemudian ditaruh di loyang, dan setelah di loyang kita tambahin dengan saus pizzanya, saus merah, kemudian ditambah sosis. Ada ayam yang dicincang ya, cincang suwir gitu. Kemudian setelah itu ditambah dengan bawang bombay, kemudian ditumpuk dengan keju, lalu mayones dan oregano. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian setelah ini kita proofing dulu, lalu lanjut di oven. Karena yang bikin pizza ini banyak tangan ya, jadinya hasilnya itu beda-beda.
Nah, ini ada tipsnya juga pada saat mau mentopping, di bawahnya rotinya bisa ditusuk-tusuk dengan garpu supaya tidak menggelembung pada saat di oven. Itu kita dapat satu-satu, enak nggak sih? Udah acaranya nggak bayar mahal gitu kan, tapi tetap bayar lah, masuk gratis ya kan. Nah, makan siang nggak ada yang gratis pula gitu ya. Prosesnya waktu apa ya dari yang sesudah kita buat itu? Sudah ini di cooling tray, kemudian tunggu sampai dingin, di packing, langsung masuk di freezer. Oh gitu, tapi kalau di Elina Pizza itu masa tayang di freezernya cuma semalam guys, jadi besok pagi dia pasti udah langsung kosong. Dan akhirnya waktu 2,5 jam itu sudah terlalui. Kemudian kita akan lanjut lagi ke RKH Demak, yaitu di tempat usahanya Mbak Rifana. Dia produksi brownies ya. Sebelum kita ke RKH Demak, maka ini peserta harus makan siang dulu dan isoma ya. Nah, ini kita udah sampai di tempat makan siang. Ini di rumah makan Cipto Roso. Itu spesial sop balungan atau sop iga. Nah, di sini tuh makanannya enak ya. Ini terletak di arah mau keluar Jalan Lingkar di Kota Demak ya, dan alamatnya itu ada di Google Maps. Kebetulan ini kami pilihnya sup daging ya, jadi tanpa balungan gitu. Ini rasanya seger, sedap gitu ya. Dan harga satu porsinya ini 30.000 udah sama nasi. Kemudian es tehnya 5.000. Jadi recommended banget deh bagi kalian yang lewat jalur Demak dan arah Kudus gitu, bisa mampir di sini. Oke, setelah kita isoma 20 menit dari rumah makan Cipto Roso, kita menuju ke Dempet di mana Mbak Rifana tinggal, dan di situ dia memproduksi ribuan brownies dan bolu untuk hajatan. Nah, ini kita sudah sampai di RKH Brownies, rumahnya Mbak Rifana, rumah kue Hajar ya. Alhamdulillah ramah banget nih tuan rumahnya, dan disambut dengan segala jenis makanan, semuanya dikeluarin ya. Awal mulanya Mbak Rifana ini membuat kue-kuenya dan produksinya itu di rumahnya sendiri ya. Kemudian alhamdulillah berjalannya waktu dan banyaknya pesanan, Mbak Rifana bisa membeli rumah produksi di sebelahnya. Saatnya kita melihat tempat produksinya. Kebetulan kali ini Mbak Rifana, rumah kue Hajar ini sedang membuat 500 bolu untuk hajatan ya. Jadi pas banget kita bisa lihat proses dan cara buatnya. Nah, ini adalah kardus brandingnya RKH, bisa buat bolu dan bisa juga buat browniesnya. Kebetulan ini dia lagi bikin bolu untuk hajatan. Ini bolu keju ya. Saya sempat menanyakan berapa harga bolu kejunya ini. Harganya ini 20.000 ukuran 18 cm. Dan rasanya itu enak ya, walaupun murah tapi rasanya itu nggak murahan. Yakin dan serius nih. Mungkin bagi kalian yang seputaran Demak, Dempet, Purwodadi bisa pesan ke Mbak RKH. Dan untuk nomor teleponnya saya cantumkan di sini ya. Hebatnya sekali ngadon ini bisa jadi 18 loyang, dan dia punya 2 oven yang bekerja bareng ya.
Sambil menunggu kuenya agak dingin, ini ternyata perlu juga dikipasin ya supaya cepat dingin. Dan di RKH ini ada semacam trik khusus supaya dia tetap lembut dan tetap moist ya cake-nya. Jadi tidak perlu terlalu dingin banget untuk dimasukkan ke dalam plastik. Karena embun-embun yang ada di plastik itu malah akan membuat moist si kuenya. Jika kalian penasaran, kalian bisa coba trik yang seperti itu. Dan ini teman-teman NCC juga ikut membantu sedikit membantu untuk packagingnya. Sebelum kita pulang, ini Mbak Rifana menyiapkan makan sore ya, yang tadinya udah makan siang dan terpaksa kita harus menghabiskan, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga memberi manfaat dan inspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.